Yang menciptakan Christianity itu siapa, Pak? Apakah Yesus? Ini kemungkinan akan menjadi sebuah pertanyaan bersayap di mana jawaban yang masuk kalau salah menjawab maka akan memunculkan pertanyaan baru dari Donitan yang akan menyudutkan Pak Herman, yaitu orang yang sedang berdiskusi dengan Donitan, di mana eh, Pak Herman akan tersudut kepada jawaban yang akan menghasilkan kesan bahwa Alkitab itu salah atau pemahaman kekristenan selama ini salah, baik akan Alkitab termasuk akan Yesus, gitu ya. Itu kalau saya lihat. Tapi kita tidak harus sekaku itu ya, teman-teman Kristen, tidak harus antisipatif seperti itu, karena bagi saya simpel saja. Oke, miliki saja pemikiran yang benar akan isi Alkitab dengan cara tentunya kita sudah membacanya dan kita memahami isinya, maka tidak usah terlalu khawatir dengan apapun bentuk pertanyaan, dan mau kemanapun pertanyaan itu akan coba dibawa, diarahkan, nggak masalah. Nah, jadi kalau kembali kepada pertanyaan tadi, namun sebelumnya saya dapat jelaskan bahwa Pak Herman dalam cuplikan video tersebut, karena itu short ya, itu di Facebook ya, di Facebook. Nah, tapi dalam potongan video tadi saya melihat Pak Herman sepanjang potongan tersebut sudah cukup baik menjawab dan sudah cukup bernas. Ya, saya melihat Pak Herman cukup baik dan secara kualitasnya outstanding bagi saya ya. Sangat menjelaskan dan bobotnya itu cukup bagus. Ya, bobot jawaban-jawaban atau tanggapan yang dihasilkan Pak Herman terhadap Donitan itu cukup bagus. Nah, tapi kalau ini kita ambil pertanyaan ini, nah kita bawa kepada kita teman-teman Kristen, pertanyaan Donitan tadi, siapakah yang menciptakan Christianity atau kekristenan itu? Apakah Yesus? Kan itu pertanyaannya kan. Kalau saya menjawabnya, langsung saya jawab, ya, Yesus. Baik secara langsung maupun tidak langsung, Yesus pencipta kekristenan tersebut. Yesus yang mengakibatkan efek sehingga muncul kekristenan, dan itu tidak dapat dibantah. Gitu. Kalau masalah istilah Kristen, kekristenan dan lain-lain, itu istilah yang dibuat manusia. Dalam hal ini Pak Herman tadi betul. Itu istilah yang dibuat manusia, tapi kita tidak mau pusing dengan itu. Terserah orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, orang-orang yang bukan Kristen, mau mengistilahkan apa terhadap kekristenan, terserah. Karena itu bukan the main point, bukan poin utamanya. Poin utamanya adalah Kristen apa? Itu kelompok yang percaya kepada Yesus dan yang mengikuti ajarannya, yang menaati ajarannya. Itu poinnya. Nah, tapi balik lagi, siapakah yang menciptakan kekristenan? Yesus, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau kita buka dalam Matius 4 ayat 18, ini adalah cikal bakal kekristenan. Karena Yesus adalah pencipta efek. Yesus adalah sumber munculnya kekristenan, dan itu tidak dapat dibantah, tidak dapat dipungkiri. Matius 4 ayat 18 berkata, ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Lalu Yesus berkata kepada mereka di ayat 19, ikutlah aku, kamu akan menjadikan penjala manusia. Inilah yang menyebabkan munculnya kita orang-orang Kristen. Inilah yang menyebabkan munculnya kekristenan. Jadi Yesus adalah satu-satunya penyebab munculnya kekristenan. Atau kalau mengikut pertanyaan Donitan tadi, Yesus adalah pencipta kekristenan. Silakan dibantah kalau bisa, silakan dibantah. Nah, kalau pertanyaannya dibalik ya. Ini sekali lagi untuk membuktikan bahwa Yesus pencipta kekristenan. Kita balikkan saja pertanyaannya. Kalau Yesusnya tidak ada, anggap tidak ada. Yang pertama, apakah mungkin ada ke-12 murid? Kelompok ke-12 murid? Apa mungkin ada?
teman-teman Kristen? Mungkin nggak ke-12 murid ada kalau Yesusnya tidak ada? Nggak mungkin. Mungkin nggak Paulus meninggalkan agama Yahudi, meninggalkan statusnya sebagai orang Farisi kalau nggak ada Yesus? Nggak mungkin. Dan yang terakhir, mungkin nggak ada kekristenan? Ya, lebih tidak mungkin lagi. Clear teman-teman Kristen? Oke, tetap semangat. Jaga terus imanmu sampai akhir hidupmu. Jangan lepaskan imanmu. Jangan lepaskan mahkotamu. Tuhan Yesus memberkati.